Jadi yang kita lakukan sekarang apa? Buka rapornya, kan sudah bisa nih Bapak sekalian, ya. Ini loginnya admin, kemudian ini admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pilih paket, levelnya admin. Nah, ini semesternya masih ganjil ya, karena kan versinya 2018 D1 nih. Kita login. Oke, sudah kan? Tolong ya ketika kemudian kita ambil data Dapodik, tolong jangan ambil semua. Yang kita ambil pada kasus ini hanya data semester saja. Ya, hanya semester saja yang diambil dulu. Jangan sekaligus semua. Oke, kenapa kalau kita ambil semua nanti datanya ada yang kosong. Nah, saya sinkron data semester saja. Sudah sinkron ini, kan sudah selesai tuh. Nah, kemudian tolong close dulu, keluar. Sinkron semester saja, saya ulang, kemudian keluar. Nah, sekarang tahun pelajarannya baru naik nih, naik 2021-2022. Gitu. Oke Bapak ya. Nah, sekarang kita masuk lagi, ambil lagi sistem paket, usernya admin, semesternya sudah naik, login. Oke, saya tutup. Nah, ini ambil data Dapodik, ini baru boleh ambil semua. Kalau tadi kan baru cuma semester saja. Sekarang ambil sinkron semuanya. Nah, kalau tadi nggak boleh. Yang kedua, baru sinkron semuanya setelah kita masuk di tahun pelajaran yang sekarang. Oke. Ya. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang warna merahnya sudah hilang semua. Ini sekarang sudah berwarna-warna nih. Ya, berarti ini sudah berhasil. Pak, coba dicek data sekolahnya cocok nggak? Kalau gagal, berarti yang tadi itu salah masuk. Ya, pastikan ketika kita sudah selesai semua, pastikan nama sekolahnya sama. Ini nama sekolahnya, nama sekolah saya. Data SMAN 11 Banda Aceh. Pastikan sama. Kalau nggak sama, berarti ada miss yang dilakukan ketika langkah update nama sekolah tadi. Ya, update Dapodik tadi ada yang salah. Oke. Selanjutnya apa yang kita lakukan sekarang? Ya, yang kita lakukan sekarang adalah pertama kita bisa mendownload data user kalau kita mau, ya, download data user. Tapi ini untuk sementara tidak saya sarankan dulu. Kita lanjut ke data referensi Dapodik dulu. Data referensi Dapodik itu di sini ada data pembelajaran, data mata pelajaran. Ini tidak akan saya sampaikan sebagian-sebagian saja, nggak semua maksudnya ya. Jadi untuk apa kita melakukan edit untuk data mata pelajaran, ringkas mata pelajaran, agar ketika nanti mau cetak leger nama pelajarannya muncul. Jangan sampai ini nggak diisi. Kalau ini nggak diisi, nama pelajarannya nggak ada di atas, yang ada nilai aja. Bingung nanti orang kan, leger tapi nggak ada nama mata pelajarannya, yang ada nilai saja. Terpaksa tulis manual nanti. Nah, jadi apa gunanya? Agar di leger nanti muncul nama mata pelajaran secara ringkas. Itulah gunanya. Saya klik edit bahasa Arab misalnya. Ya. Nah, bahasa Arab saya ringkas B titik, misalnya jangan panjang-panjang Bapak Ibu ya. B titik ARB misalnya. Pak terlalu singkat nggak apa-apa. Memang disuruh ringkas karena nanti keperluannya cuma kita mengenal mata pelajarannya. Setelah selesai saya simpan. Ya, nah, mungkin agak rentan sedikit untuk mata pelajaran matematika karena ada dua, ada matematika peminatan, ada matematika wajib atau matematika umum kan. Sini ada di mana ya? Ini saya bisa tampilkan banyak aja. Di sini untuk matematika ada peminatan, ada umum kan. Nah, ini saya bedakan. Ini semua harus diringkas Bapak Ibu ya. Semua harus diringkas agar nanti muncul di leger nama pelajarannya. Nah, saya contohkan 3 saja. Untuk matematika ini kan ada 2. Saya bikin kode. Ini saya bikin mat dalam kurung P atau mat
P ya, spasi P. Ini peminatan berarti. Saya simpan. Satu lagi, matematika umum ya, matematika umum. Sama, ini saya bikin banyak aja biar kelihatan. Ini matematika umumnya, saya ubah. Karena kita lebih sering dengar matematika wajib, kalau mau dibikin mat W boleh juga, mat spasi W boleh juga lah. Padahal umum bukan W. Ya, ini tergantung kita maksudnya. Yang penting kita ngerti maksudnya. Jadi intinya ini harus diisi semua, Bapak Ibu ya. Diringkas semua mata pelajarannya, harus diringkas. Ini kan saya baru ringkas 2 nih, 3. Yang dilakukan oleh operator e-rapor meringkas semua mata pelajaran agar muncul di Legger. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah data ekstrakurikuler otomatis kosong. Kenapa kosong? Karena dakodingnya belum ada. Jadi kalau mau data ekstrakurikuler muncul gimana? Minta operator dapodik membuat di dapodik. Nah, nanti baru sinkron lagi, baru muncul ekstrakurikulernya. Karena kalau nggak diisi ya kosong. Berikutnya, ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya, untuk data referensi dapodik sudah selesai. Kita ke data referensi lokal. Data di referensi lokal ini bagusnya, ini kan K13 ya. K13, walaupun sekarang sudah ada yang versi sekolah penggerak ya, tapi kita bicara yang K13 dulu lah. Oke, pilih kurikulumnya, ini ada 3, ada bahasa, IPS, IPA. Bapak sekalian yang operator pasti paham lah. Bahasa sastra Inggris ini adalah mata pelajaran kelompok C ya, lintas minat kelompok C kan. Urutannya yang namanya lintas itu kan ada 4 ya, yang peminatan 2 lagi lintas kan. Nah, berarti ini posisinya di mana? Di kelima. Kan C itu ada 1, 2, 3, 4, itu yang peminatan. Yang lintasnya mana? Berarti 5, 6. Maka ini urutannya kelima. Berarti kalau sudah ada peminatan, dia di bawah peminatan munculnya nanti. Saya bikin gitu. Bahasa Arab saya bikin ke 6 misalnya. Saya bikin ke 6. Kenapa? Agar di rapor itu urutannya itu rapi. Ya. Ini saya simpan untuk yang bahasa. Oke. Berikutnya yang IPA. Yang IPS dulu ya, yang IPS. Nah, ini kalau Bapak saya tidak paham, ini tolong diskusikan dengan wakil kurikulum. Ini adalah pendidikan agama dan budi pekerti, itu kelompok A, ya urutan pertama. Ya Bapak Ibu ya. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, urutan pertama kelompok A. Kedua, bahasa Indonesia kelompok A urutan ke-3. Bahasa Inggris urutan ke berapa? Ke-6, bukan buku 5. Matematika umum ke-4. Geografi, ini geografi kan belum tahu kita ini berapa. Urutannya itu pertama apa? Geografi, ya. Berarti geografi itu kelompok C. Di IPS kelompok C. Urutan pertama. Lihat lagi struktur kurikulum Bapak ya. Sejarah kelompok C juga urutan ke 2 atau 3. Nanti cek lagi ya. Kemudian gimana? Sejarah pertama. Sejarah pertama. Oke. Sejarah pertama, geografi kedua. Sejarah Indonesia bu kelompok A. Sejarah Indonesia itu di kelompok A, tapi nomor urutnya nomor urut 5. Geografi C. Ini kan pelajaran IPS kan? Nah, tapi ini kayaknya nomor 1 ingat saya. Ini nomor 1, ini nomor 2, kemudian ada sosiologi nomor 4, ekonomi nomor 4, sosiologi nanti nomor 3 ya. Pendidikan ini olahraga apa tuh? B, nomor urutnya 2. BK nggak ada. KWU kelompok B nomor 3. Kemudian seni budaya B nomor
Satu, ini kayaknya ada satu yang nggak muncul. Ekonomi, ada ya semua ya. Sosiologi yang nggak muncul ya. Nah, berarti ada yang nggak beres nih di sekolah saya. Karena dia ngambil data dapodik pure, Pak Salian, yang murni diambil. Jadi kalau ada yang nggak muncul, berarti salah siapa? Salah operator dapodik berarti. Nah, ya kita simpan, tapi jangan disalah-salahin juga, ibu-ibu ya. Oke, saya simpan, berarti kelompok ini sudah beres nih. Kita sampai setengah satu aja dulu Bapak Ibu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Kemudian yang IPA. Nah, IPA sama ya, IPA sama. Ini biar saya selesaikan saja. Kelompok A nomor satu. Kalau sudah selesai kita simpan. Nah, berarti mapping kurikulum sudah beres ya, mapping kurikulum sudah beres. Ada lagi nggak? Ada. Yang kita lakukan apa selanjutnya? Data KKM. Jadi jangan mapping kurikulum 2006, ini nggak penting karena kita pakai kurikulum 2013 ya. Kita pakai data KKM. Data KKM. Data KKM ini kalau baru pertama kita pakai import. Jadi kita download Excel-nya dulu. Caranya gimana? Download, kita import KKM, nanti muncul di sini ada bagian download ya. Ini Excel-nya nih. Saya klik. Nah, sudah lihat ya muncul ya. Saya buka filenya. Aplikasi ini dia ramahnya sama Excel 97 2003. Ya. Jadi kalau dia ramahnya dengan Excel 97 2003, ini kan saya pakai Excel 2019 ya. Maka saya perlu save as ke 97 2003. Ya, ubah dulu ke, saya ulang ya. Ini Excel saya tadi, ini Excel kan Bapak Ibu ya. Ini nggak bisa langsung nih kita isi boleh, tapi saran saya sebelum kita isi, kita ubah dulu file, save as, kita pilih, saya taruh di mana dulu, di musik misalnya. Saya bikin pilih 97 2003. Kalau enggak dia nggak kebaca nanti. Oke, kemudian saya save, continue. Nah, ini baru saya isi. KKM-nya itu pendidikan agama dan budi pekerti Islam, itu KKM-nya 70 misalnya semua. Ya. Kalau nggak mau repot, udah dah diklik saja gini, klik 2 kali di sini. Nah, sudah muncul sampai ke bawah misalnya. Cuma jangan hati-hati. Ya, sudah muncul sampai ke bawah, terus jangan lupa ngecek misalnya ya. Jadi diklik dua kali tadi, saya ulang Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah muncul gini kan kita maunya KKM sama semua, harusnya satu KKM, satu sekolah satu KKM harusnya, enggak jenjang kelas beda-beda KKM, harusnya satu KKM. Nah, saya klik di sini 2 kali, maka dia otomatis muncul sampai ke bawah kan. Nah, cuma BK itu kan bukan pelajaran, maka yang BK itu tolong dihapus. Nah, BK ini saya hapus nih, saya delete. Ada lagi BK enggak ya? Ini BK lagi, ini saya delete lagi. Ya. Karena ini berpengaruh, kalau ini nggak ada, data KKM-nya nggak selesai, maka rapornya nggak bisa dikirim nanti, nilai guru nggak bisa kirim. Kan sudah selesai nih. Nah, ini saya simpan. Oh sebentar, ada jam mengajar belum nih? Ya, jam mengajarnya kalau agama 3 jam, Bapak Ibu ya. Kemudian ini 3 jam juga, 3 jam. Tolong diisi Bapak Ibu ya. Kalau sudah beres, ini kita simpan ya, ini kita simpan. Kan sudah simpan nih. Nah, sekarang saya kembali ke aplikasi tadi, Ya, saya kembali ke aplikasi, saya pilih file. Jadi saya filenya saya taruh di musik ya. Nah, saya ingat ya, ini harus dirubah dulu ke 97 2003. Saya open. Baru saya upload. Nah, ini sudah masuk datanya. Dan rentangnya itu secara otomatis akan diatur oleh aplikasi. Jadi kita nggak ngatur lagi, kita KKM-nya saja kita masukkan. Sementara intervalnya itu sudah otomatis akan dihitung sendiri oleh aplikasi. Sekarang kita simpan, karena datanya semua sudah masuk ya. Simpan. Oke, selesai ya.
Oke, sudah beres. Interval predikat ini tidak perlu kita atur, ya. Nggak usah kita atur karena sudah diatur oleh aplikasi. Suplemen juga nggak perlu kayaknya karena kita tidak ada pelajaran suplemen. Oke, tugas kita sebagai operator Airaport sudah selesai sejauh ini. Ya, saya akan kembali kemari ke dashboard dulu, kita coba lihat di dashboard. Kadang-kala ada permintaan untuk aktifkan Bapak Ibu ya. Nah, ini aktifkan nonaktifkan input Airaport. Jangan sampai nanti Airaport sudah jalan tapi nggak bisa dikerjakan orang. Ini ada tombol warna hitam. Kalau memang kita ingin aktifkan, diklik aktifkan. Supaya apa? Supaya ketika nanti ini kita publish ke kawan-kawan di sekolah, mereka sudah bisa mengisi rapor. Kalau nggak diklik itu ya nggak bisa diisi rapornya. Gitu. Nah, ini sudah Bapak Ibu ya. Tuh, ini aktifkan input nilai. Nah, diklik aktifkan input nilai. Nah, ini otomatis nilai semester genap itu sudah bisa diisi ya. Nah, kalau kita mau nonaktifkan, klik nonaktifkan. Kenapa? Mungkin jangan sampai diisi lagi nih sama guru misalnya. Oke, sudah ya. Selanjutnya, saya sebagai operator Dapodik sudah beres nih. Airaport sudah beres. Saya sudah menyelesaikan tugas saya agar yang jangan diklik sinkron nilai Dapodik. Ini ya yang jangan diklik. Sekarang saya akan membackup nih supaya data ini nanti akan, karena saya mau isi pura-pura, data ini kembali ke nol nanti. Yang saya lakukan apa? Saya pilih ke backup dan restore data. Ya, saya backup dan restore data. Kemudian di sini ada tombol backup data Airaport. Jadi nanti kalau ini pun sudah saya isi, kalau ini saya backup dulu nih. Ketika sudah saya isi, saya bisa kembalikan ke sekarang, posisi sekarang yang tanpa nilai sama sekali. Supaya apa? Ketika latihan kita nggak berpengaruh dia gitu. Saya backup. Oke, ini sudah terbackup Bapak Ibu ya, saya kembali. Di mana posisinya setelah kita backup? Ya. Setelah kita backup itu di mana posisinya kita cek ya. Nah, saya kembali ke C nih Bos ya. Saya kembali ke C, dia di folder tersendiri, di backup restore paling atas. Nah, ini hasil backupnya ada di sini nih. Nah, ini dia. Cuma seperti JPEG ya Bapak Ibu ya, tapi bukan JPEG ini. Ini backupannya. Sekarang saya mau kembalikan ke versi ini misalnya. Ini guru setelah saya backup, saya biarkan guru-guru ngisi Airaport nih. Saya biarkan guru-guru ngisi Airaport. Anggap saja guru-guru sudah ngisi macam-macam nilainya tuh. Kan sudah beres. Nah, saya kepingin setelah guru-guru mengisi, nanti saya nolkan lagi rapornya. Berarti sudah kembali ke normal, tidak ada nilai sama sekali. Supaya bisa diisi yang betulnya gimana? Oke. Saya pilih lagi backup restore, tapi sekarang saya pilihnya restore. Tadi backup kan? Nah, tolong itu disimpan. Kalau saya nyimpannya di Google Drive. Jadi ingat, ini saya backup tanggal segini, ini saya backup tanggal segini. Kalau lupa, saya bisa kembalikan ke tanggal yang saya mau. Gitu. Apalagi lagi ngisi-ngisi, tiba-tiba Airaportnya rusak. Kalau sudah kita backup aman, dia bisa kita kembalikan ke posisi terakhir diisi kapan. Ya, saya pilih restore. Sudah, saya cari filenya. Filenya itu tadi ingat nggak Bapak Ibu di mana? Di C ya. Saya di C, backup restore, di backup, saya pilih 4. Saya restore. Tadi kalau sudah diisi, ya, maka dia sudah kembali ke nol lagi. Jadi data yang diisi tadi oleh kawan-kawan tadi yang pura-pura tadi sudah kembali ke nol, berarti sudah kosong. Saya keluar. Sudah selesai. Itu untuk melakukan restore. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini saya tinggal masuk lagi ya. Nah, demikian kira-kira pekerjaan yang harus dilakukan oleh admin Airaport. Selanjutnya ketika guru melakukan pengisian rapor itu kan di akhir semester biasanya kan. Walaupun di awal semester kalau Airaportnya itu bisa diisi. Tolong dilakukan backup secara berkala. Kita khawatir tiba-tiba rapornya error, kita sudah ada backupannya, bisa kembali ke posisi normal. Karena pernah kejadian sudah diisi di akhir semester tiba-tiba Airaportnya error. Datanya hilang semua. Kalau kita punya backupannya, kembalikan ke kapan? Oh kemarin terakhir diisi oleh guru dan aman. Nah, kembalikan ke
ke yang kemarin. Kira-kira gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untungnya e-rapor apa? Ketika misalnya kan di Aceh Utara sering banjir, ya. Kalau kita pakai yang manual, kan rapornya itu sudah hilang. Ya, kita nggak tahu cari kemana. Tapi kalau dengan e-rapor, karena sudah ada backup-nya di plot, tinggal ambil backup-nya, panggil lagi, dia sudah ada lagi. Anak sudah selesai 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, nilai rapornya masih ada, kalau rapornya hilang. Itu untungnya. Oke.